Dia menyarankan kepada para pejabat Pemda untuk berteman dengan honorer agar bisa tahu siapa mereka. Ini penting agar saat mengambil kebijakan bisa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini admin kembali berbagi info baik buat teman-teman semua yang mana admin dapatkan di hari ini buat rekan-rekan honorer. Apa kabar baiknya? Silahkan disimak dengan baik, karena ini khusus buat rekan-rekan yang tidak masuk dalam database BKN dan yang masuk ya, yang masuk maupun yang tidak masuk dalam database BKN. Itu yang perlu dicatat. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Seluruh honorer database BKN dan tercecer, ingat ya, yang tercecer ini adalah yang tidak masuk ya, jadi peserta seleksi P3K 2024. Surat keterangan tak masalah. Wow. Padahal ini yang kemarin, maksudnya di tahap 1 ya, atau gelombang pertama, ini banyak sekali yang di TMS kan gara-gara suket ini ya, surat keterangan ini. Nah, coba kita simak bersama-sama informasinya rekan-rekan ya. Seluruh honorer database BKN dan tercecer jadi peserta seleksi P3K 2024. Surat keterangan atau suket tidak jadi masalah. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Langkah tersebut diterapkan pemerintah Kabupaten Kudus. Lantaran itulah Kabupaten Kudus tidak menyisakan satupun honorer tahun ini. Wow, ini yang patut diapresiasi dan patut ditiru oleh semua Pemda atau instansi di Indonesia, teman-teman ya. Ini di Kudus tidak ada satupun menyisakan honorernya. Luar biasa. Alhamdulillah semua honorer database BKN dan non database BKN kami akomodasi pada seleksi P3K 2024. Dan ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Kudus, Putut Winarno, kepada media GPNN pada hari Kamis 21 November. Dia mengungkapkan pemerintah Kabupaten Kudus sangat berpihak. Nah, ini benar sekali sebenarnya teman-teman ya. Sangat berpihak kepada honorer. Itu sebabnya semua persyaratan dipermudah, termasuk surat keterangan pengalaman kerja. Nah, ini betul-betul buat iri rekan-rekan ya. Ini buat iri dengan teman-teman yang ada di instansi yang selain Kudus ini. Termasuk surat keterangan pengalaman kerjanya teman-teman ya. Bayangkan, itu dipermudah. Pak Win, sapaan Putut Winarno, mencontohkan honorer di Dinas PUPR yang jabatan penjaga pintu air. Untuk menjaga honorernya bisa mendaftar, maka suket pengalaman kerja ditambahkan, menjalankan tugas administrasi. Jadi, Pemda enggak bisa kaku. Kan kita tidak mungkin setiap honorernya menjaga pintu air, betul juga. Pasti ada kegiatan administrasi yang mereka lakukan. Masuk akal juga teman-teman ya. Di Kabupaten Kudus selanjutnya, tidak ada honorer yang gagal jadi peserta tes P3K 2024. Semuanya diloloskan administrasinya. Kecuali ada 12 honorer yang gagal karena tidak punya ijazah. Wah, kalau ini sih ya dimanapun memang nggak bisa teman-teman ya. Karena ini masalah luar biasa, tidak punya ijazah. Sudah pasti ini tidak boleh. Kasus ini, kata Pak Win, sulit dibantu pemerintah kabupaten karena ijazah itu syarat wajib. Betul, nah ini ya admin sampaikan tadi. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kudus memberikan solusi dengan mengangkat 12 honorer yang tidak punya ijazah ini menjadi tenaga outsourcing. Ini masih bijak teman-teman ya. Mereka tidak lolos administrasi tapi mereka dimasukkan ke dalam outsourcing. Daripada mereka di PHK, iya kan? Nah, ini instansi yang pertama kali admin dapatkan informasinya seperti ini teman-teman ya. Semoga ini dilihat oleh instansi lain juga. Pemerintah Kabupaten Kudus komitmen menyelesaikan honorer sesuai amanat Undang-Undang ASN 2023. Segala upaya dilakukan agar honorer ini memiliki status ASN P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Oke, yang pertama di sini kita lihat bahwa komitmen menyelesaikan sesuai amanat undang-undang. Pastinya ini yang ada di pasal 66, teman-teman ya. Pasal 66 Undang-Undang ASN ini.
Nah, di sini juga dikatakan bahwa dilakukan agar honorer ini memiliki status. Kalaupun dia tidak masuk full time, ya paling tidak dia masuk part time. Nah, kalau sudah ada di part time, dia sudah memiliki tiket untuk masuk ke full time. Ketika ada dari full time ini yang pensiun atau mengundurkan diri. Nah, ini yang per waktu ini nanti akan otomatis naik statusnya. Jelas teman-teman ya? Dia menyarankan kepada para pejabat Pemda untuk berteman dengan honorer agar bisa tahu siapa mereka. Ini penting agar saat mengambil kebijakan bisa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Luar biasa. Mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Winarno mengungkapkan, sebenarnya banyak honorer yang berharap ada mekanisme P3K paruh waktu. Menurut dia, hal ini supaya semuanya bisa terangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, di Kabupaten Kudus, honorernya tidak masalah mau diangkat paruh waktu. Mereka ingin punya status menjadi ASN. Ya, mungkin karena mereka tahu kalau sudah masuk ke dalam part time ini, ya mereka punya peluang untuk menjadi ASN P3K full time. Nah, dia menjelaskan honorer atau tenaga non-ASN bekerja setiap hari. Mereka ini ketika diangkat P3K akan ditempatkan di situ lagi. Nah, kan sudah bekerja setiap hari, akan ditempatkan di situ lagi. Jadi kata dia, cuma statusnya diganti menjadi ASN. Mereka hanya ingin bekerja di tempat asalnya dan tidak diberhentikan. Nah, karena kalau mereka tidak berstatus ASN, mereka itu kena PHK. Maka mereka akan diberhentikan. Nah, ini apalagi sekarang atau per hari ini PP peraturan pemerintah atau PP manajemen ASN itu kan belum terbit. Pak Win menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kudus untuk menyelesaikan honorer secara bertahap karena disesuaikan dengan kekuatan anggaran. Tentunya dengan catatan tidak ada rekrutmen honorer baru lagi. Ya, kan dia sudah berusaha mengangkat semua honorernya teman-teman ya. Nah, dengan begitu juga maka tidak ada honorer baru lagi karena yang sudah ada di tempat tersebut itu sudah diangkat meskipun menjadi ASN part time. Oke. Pak Bupati sudah mengarahkan agar pengangkatan P3K dari honorer ini bisa bertahap sampai 5 tahun ke depan. Selama itu juga jangan mengangkat honorer baru lagi. Nah, ini teman-teman ya, jangan mengangkat honorer baru lagi. Sebenarnya ini juga instruksi dari Mempan ya, tidak ada honorer lagi. Karena di undang-undang itu hanya ada 2. Yang ada itu ASN PNS maupun P3K. Lebih lanjut, dia mengatakan hasil pendataan Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2022 mencatat jumlah honorer atau tenaga non-ASN sebanyak 3.195. Nah, jumlah tersebut yang sudah diterima P3K ada 569 dan masih ada sisa 2.626. Yang mana honorer K2 101 yang diterima P3K 18 sehingga tersisa ada 83. Total yang tersisa ada 2.709. Yang terdiri dari guru 642, tenaga kesehatan 19 dan tenaga teknisnya ada 2048. Nah, untuk tenaga teknis ini lulusan SMA ke bawah ada sejumlah 1.308 dan D2 ke atas ada 740 orang. Putut Wirano mengatakan pemerintah Kabupaten Kudus sudah mengirimkan usulan perincian formasi ASN 2024 untuk P3K teknis yang bisa diisi oleh kualifikasi pendidikan SD sederajat atau SMP, SMA sederajat yang mana jumlahnya ada 144 formasi yang tersebar pada instansi pemerintah setempat. Jadi, yang masih harus diselesaikan pemerintah Kudus masih sekitar 2.000-an. Salah satu solusinya dengan sistem P3K paruh waktu jika regulasinya sudah ada, karena ini kan berdasarkan usulan Pemda. Teman-teman ya, untuk masuk ke full time, part time dan full time. Jadi ini merupakan kabar baik dari pemerintah Kabupaten Kudus, teman-teman ya. Semoga daerah lain juga mengikuti caranya, semuanya dipermudah. Masalah surat keterangan itu atau suket pengalaman kerja itu dipermudah juga.
Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.